aku ada salah, bicarakan. Kalau ada yang dikhawatirkan dari diri aku, misalkan seperti yang dituduhkan seperti masalah mental, masalah hukum, kenapa aku baru bicara sekarang? Karena yang pertama, aku nggak pengen speak up sebagai korban, aku pengen speak up sebagai orang yang sudah resilient. Karena aku nggak mau pengalaman aku ini terjadi sama orang lain, jadi minimal aku bisa menstimulate people to have like awareness tentang gaslighting, manipulasi. Even though aku mungkin terkesan, bukan mungkin ya, actually until now I'm still questioning, ini tuh real gak sih? Ya masih bertanya gitu kan, karena realitasku tuh aku merasa kabur gitu sama realitasku, kayak mungkin aku cuma perasaan aku doang mungkin ya gitu kan, kayak gitu kan. Dengan kenyataan selama iya, dengan kenyataan sampai pernah berpikir seperti itu, mungkin ini real. Mungkin ini tuh real gak sih, apakah bener-bener, jadi kan kalau orang they name it as gaslighting, manipulasi gitu kan. Aku tuh kayak this is real, but why I'm still questioning this gitu kan. Kenapa aku masih mempertanyakan? Iya, bertanya-tanya, dan ternyata setelah aku pelajari itu memang seperti ini efeknya gitu kan. So that's why aku ngerasa banget gak enaknya kayak gimana. So I want to make people to have awareness tentang ini, kayak gitu sih. Jadi kenapa baru bicara sekarang, karena aku pengen muncul sebagai seseorang yang sudah resilient. Meskipun I need to be honest, aku belum totally resilient sih sebenarnya gitu kan, karena masih sometimes ke-trigger kayak gitu loh Kak. Untuk Mbak Koni sendiri melihat kasusnya Teh Alin itu seperti apa sih? Kalau Sisi melihat Alin ini, dia sebenarnya sudah lama dia bertahan. Mungkin karena mengingat berpikir masyarakat kita kan memang kita terdoktrin kok perempuan tuh yang buka aib keluarga lah gitu kan ya, sabar lah gitu kan. Walaupun sudah tersiksa kali ya sekian lama ya, tapi yang berpikir apa anak, orang tua mungkin ya. Iya. Nah itu pemikiran orang di sini seperti itu banyak. Kalau kasih sih enggak, memang kalau dia sudah nggak mungkin daripada anak menderita melihat kekacauan dalam rumah, lebih baik bisa, tetapi dengan bisa mendidik anak tuh dari jauh tapi dengan damai. Dua-dua bisa menjadi kasih yang bisa berperan. Ibu dan bapak masih bisa dijalankan kepada anaknya dengan damai daripada satu rumah tapi kacau balau di rumah itu kan ya. Oke. Untuk Mbak Alin sendiri, upaya apa sih yang sudah dilakukan selama ini gitu loh? Upaya aku sebagai diri aku pribadi di sini, aku berbicara tidak hanya untuk anak, tapi sebagai aku pribadi, which is tidak ada yang layak diperlakukan seperti ini. Kita harus tahu makanya di mana kita berdiri, posisi kita di mana, supaya kita tuh tidak mudah dibuat kabur sama realitas kita. Aku menyampaikan ini untuk name the harm. Ketika orang nge-abuse kita, baik secara fisik maupun mentally. Kalau fisik mungkin kelihatan ya Kak ya, kita dipukul. Kalau mentally enggak, karena kenapa orang bisa nge-abuse kita secara mental? Karena mereka tuh biasanya smooth banget, mereka nice gitu kan, tapi pelan-pelan menghancurkan kita gitu kan. Aku pengen naming the harm, bahwasanya kayak datang ke rumah kita nunjuk-nunjuk di jam yang tidak jelas, tidak wajar, atau blaming apapun itu, whatever it is, teman-teman harus tahu. Sekarang kadang begitu. Sekarang berhenti, terakhir itu beberapa bulan yang lalu, terakhir itu dia datang itu pas waktu habis pembagian rapot sih, kayak gitu sekitar. Dan aku waktu itu udah langsung pasang CCTV dan udah nggak datang lagi sebenarnya. Itu pengambilan anak yang terakhir, kayak gitu. Putusan pengadilan tentang hak asuh anak tidak ada.
bercerai secara first take. Dan ketika itu Kak, yang aku pikirkan yang penting aku bisa deh kayak gitu. Jadi aku nggak ada intention untuk kayak minta hak asuh anak, minta apa, karena aku berpikir oh dia kayaknya nggak sejahat itu deh, bakalan dia tahu aku orang seperti apa gitu kan. Tapi ternyata aku salah gitu kan. Sampai detik ini aku pikir perpisahan itu akan menjadi jalan akhir dan kita bisa damai, tinggal melanjutkan apa yang seharusnya. Aku menjadi ibu, dia menjadi ayah gitu kan. Tapi ternyata nggak seperti itu. Menurut paham aku kan, parenting itu untuk disupport ya, bukan untuk di judging gitu loh. Karena we all learn gitu kan. Kita semua sampai yang udah tua-tua aja, yang anaknya sudah besar tuh, kita tuh belajar. Iya, belajar terus jadi orang tua gitu kan. So I think I don't deserve to be treated like this. So that's why aku bicara sekarang gitu kan. Harapan aku supaya anak-anak juga tidak menormalisasi. Aku pengen anak-anak tuh tahu bahwasanya ini tuh salah. Ini seharusnya nggak boleh kayak gini. Bahkan ini masuknya udah ke ranah kriminal ya, masuk ke rumah orang tanpa izin, mengintimidasi orang. Kenapa nggak dilaporin berasa itu? Ya gimana dia bapaknya anak-anak, itu tadi stigma kita di masyarakat sebagai perempuan. Bahkan ya nggak cuma aku rasanya ya yang mengalami kekerasan mental, psikis kayak gini. Terus ketika speak up aja udah langsung drama, cari validasi, apa. Sekarang mindsetnya masih kayak gitu loh, ya kan? Untuk perlakuan sendiri yang tidak mengenakan mungkin seperti apa sih? Bisa diceritakan ya mungkin baik Kak, dan ke anak impactnya seperti apa perlakuannya? Aku bicara yang sudah berpisah aja ya. Kalau jika diperlukan mungkin aku akan bicara apa yang terjadi ketika masih dalam pernikahan. Mungkin aku akan berbicara pasca perceraian aja. Kalau diperlukan baru aku akan berbicara ketika dulu masih menikah kayak gimana. Yang jelas aku tidak suka dia datang ke rumahku, tidak tahu jam, dia nge-abuse aku, mengintimidasi aku, judging aku, dia tidak peduli di sana lagi ada orang atau kita mau istirahat. Itu perbuatan yang sangat tidak menyenangkan. Belum lagi begini, aku manusia, aku tidak memungkiri bahwasanya pasti kita semua punya salah. Kalau aku ada salah, bicarakan. Kalau ada yang dikhawatirkan dari diri aku, misalkan seperti yang dituduhkan seperti masalah mental, masalah hukum, kenapa enggak bawa psikiater misalkan, kenapa nggak dicari tahu dulu, divalidasi dulu gitu kan, dicari kebenaran gitu. Sudah cerai ya. Untuk menanggapi, boleh nggak sih kasih sih menanggapi hal ini, udah bercerai tapi masih ikut campur mantan suaminya, menanggapinya seperti apa sih? Itu jelas kalau dilaporin juga dia kena secara hukum juga kan ya, dia harus minta izin juga, bahkan mau datang ke rumah pun harus minta izin dulu, harus janjian dulu istilahnya, boleh nggak kan, menyesuaikan dengan waktu. Alin semestinya kan begitu ya. Jadi kalau buat kasih sih, kalau sudah cerai terus masih begitu ya nggak usah pikirkan apa, nggak usah khawatir nanti orang pikir drama dan sebagainya atau anak-anak. Justru katanya anak harus tahu ya kan, karena anak kan masih gini nih kayak kertas gitu tuh, masih banyak space untuk digambar gitu kan ya. Terus mereka melihat orang tuanya seperti itu ya kayak gitu. Jadi sekarang ngomong aja ya nggak, kalau dia gimana laporin aja, kalau kasih sih gitu, laporin aja, dia kena hukum, dia harus bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Dulu kan Alim diam aja karena takut sama keluarga gitu kan ya kan, udah abuse you kan, just keep quiet ya. Kalau sekarang ya speak up aja. Iya, kalau sekarang I will name the harm. Aku akan bilang, aku pengen bilang tuh, what is your intention actually behind this? Apa salahku? Apa yang kamu takutin? I did my best as a mom, as a wife. Dasarnya apa?
dari semua tuduhan itu gitu kan, dasarnya apa? Aku bisa menjawab semua gitu. Cuman ya jangan di belakang aku kan nggak tahu dituduh apa-apa. Kalau misalkan dituduh di belakang aku nggak bisa klarifikasi. Kamu nggak melalui pengadilan? Perceraian dilakukan secara first take dan aku nggak tahu apa-apa.